menutup kemungkinan, ada Libre, kemudian ada Google Doc, Google Spreadsheet, dan lain sebagainya. Tapi karena di Indonesia yang sangat familiar adalah produknya Microsoft, yang kami ajarkan di kuliah juga yang produknya Microsoft. Ini semester 1 atau semester 3 ya, Bu Nora? Semester 3, Pak. Semester 3, oke. Yeah. Saya tidak tahu teman-teman waktu SMA dapat mata kuliah TIK enggak ya? Mata kuliah, mata pelajaran TIK enggak? Dapat, Pak. Dapat ya? Diajari apa waktu SMA? PPT, dokumen, sama pengoperasiannya, Pak. Oke, berarti saya rasa ini harusnya sudah mahir, Bu Nora. Kita mengulang saja ya. Betul. Mengingatkan kembali, recall. Oke. Boleh teman-teman kalau kemarin sudah dibagikan bahan praktikumnya oleh Bu Nora, silakan dibuka. Saya akan mendemonstrasikan apa yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Sorry Bu Nora, saya belum bisa share screen karena belum diizinkan. Oke, monggo. Monggo Pak, sudah Pak. Oke, sebentar. Macet. Sebentar, saya nyalakan AC dulu. Ini AC di kantor belum nyala soalnya. Panas kah di situ? Oke, teman-teman, silahkan dibuka dulu, dipersiapkan apa yang diminta oleh beliau. Kelas A dan kelas B sudah gabung semua ya? Kelas C itu juga saya infokan yang kelasnya Bu Erni untuk bergabung juga. Jika tidak ada kuliah, maksudnya gitu. Oke, sudah terlihatkah teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kalau di tempat kami, mata kuliah ini namanya mata kuliah aplikasi komputer. Ya kurang lebih sama di mata pelajaran SMA, bahwa di dalamnya nanti mempelajari beberapa software yang menunjang keterampilan perkantoran. 3 software utamanya adalah Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Karena kita tahu sama-sama 3 software itu yang sangat familiar digunakan di Indonesia. Nah, untuk pertemuan pertama ini, kita tidak perlu yang susah-susah. Kita mulai dari format karya ilmiah ya. Boleh itu makalah, boleh itu laporan, proposal, dan lain-lain. Saya sudah bagikan ke teman-teman bahan praktikum yang di dalamnya ada beberapa halaman yang sudah saya kasih judulnya. Nah, kita akan membuat ini menjadi sesuai format dengan penulisan karya ilmiah. Oke, teman-teman bisa mengikuti saya ya, saya akan mendemonstrasikan. Seperti yang teman-teman tahu, di halaman pertama pasti namanya halaman judul. Silakan diisi, misalkan Bu Nora kalau tugas mata kuliah itu resume atau makalah ya di tempat Bu Nora? Biasanya makalah atau review jurnal begitu, Pak. Oke. Misal makalah saja ya. Makalah pengantar manajemen. Nilai-nilai Islam dalam manajemen. Kalau untuk fungsi-fungsi dasarnya kan sudah ya, Bu Nora, saya kira. Ya, insya Allah teman-teman sudah bisa, Pak. Oke. Disusun.
untuk memenuhi gas mata kuliah antar Saifa aja. N-nya double nggak Nora Saifa? Oh, double ya. Double, pakai tajwid, Jangan. Pak. Oh iya. Tajwid apa itu namanya? Tajwid. Ya, tajwid double N. Oh, tajwid double N. Oke, mungkin teman-teman yang kalau misalkan ada yang belum tahu, kalau mungkin yang ada yang belum tahu, kalau misalkan di sini ada kalimat yang depannya huruf kecil, tapi teman-teman ingin merubah huruf besar, sebenarnya bisa di sini. Kalau misalkan mau diubah depannya saja, tinggal klik sini. Mungkin ini teman-teman sudah tahu, untuk yang belum tahu saja. Saya belum punya logo UIN nih. Nyari dulu ya, Seva. Ya, boleh. Sudah kembali ke Microsoft Word-nya kah? Sudah. Apakah susunannya tidak jauh berbeda dengan UNICEF dalam menulis Iya, makalah? Pak, semacam itu. akan kita beri tempat seluas-luasnya. Komitmen saya tunjukkan pertama kali. Manajemen pendidikan Islam ya? Fakultasnya apa, Chef? Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ilmu Tarbiyah dan Jadi mari kita support jurnal dengan seluruh jiwa kita seikhlas-ikhlasnya. Mungkin inilah amal kita. Begini kah? Bukan orang Yes, kaya, pakai Yogyakarta, Pak. kita bukan menteri, Oh iya. kita bukan presiden. Tapi inilah yang kita persembahkan. Oke. Sunan Kalijaga untuk bangsa ini. Saya berjanji dan akan saya laksanakan setiap acara penting. Oke, teman-teman, ini halaman judulnya. Kemudian sorry, ini dari turun. Ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kemudian masuk bab 1 ya. Oke, saya akan mulai dari penomoran halaman dulu saja, teman-teman. Jadi di dalam mata kuliah ini saya harapnya nanti teman-teman sudah bisa melakukan formatting nomor halaman yang berbeda untuk halaman tertentu. Contohnya di halaman judul ini sampai ke daftar gambar, ini nanti menggunakan angka Romawi, kemudian masuk ke bab 1 sudah menggunakan angka biasa ya. Cara yang harus dilakukan adalah teman-teman memilih di halaman mana penomoran itu akan berubah. Tadi sudah saya sampaikan di bab 1 penomorannya akan menggunakan angka biasa, sedangkan halaman sebelumnya menggunakan angka Romawi. Nah, yang harus kalian lakukan, kalian letakkan kursor di bagian kiri ini, di bagian kiri halaman yang ingin diubah, kemudian teman-teman klik
layout, kemudian break, Halo Pak Wahyu, ya. bolehkah di zoom sedikit itu page-nya? Iya. Oke, terima kasih. Oke, sorry. Saya ulangi ya, teman-teman. Jadi untuk memberikan nomor halaman yang berbeda, teman-teman harus tahu halaman mana yang akan dibuat berbeda. Nah, kalau di laporan ilmiah atau karya ilmiah itu biasanya mulai bab 1 halamannya sudah berbeda. Nah, cara yang dilakukan adalah teman-teman letakkan kursor di kiri halaman yang ingin diubah, kiri atas ya. Kemudian teman-teman klik layout, kemudian di bawah layout ada break, kemudian break next page. Nah, memang seperti tidak terjadi apa-apa ya teman-teman, tapi kalau teman-teman klik header-nya, header ini namanya header ya yang di atas, kemudian dibandingkan dengan footer yang di atasnya, ini ada berbeda section. Section ini artinya batas ya teman-teman, artinya halaman ini dan halaman sebelumnya ini sudah berbeda. Nah, ini adalah syarat utama agar teman-teman nanti bisa mengubah nomor halaman. Section-nya harus berbeda antara halaman yang ingin diubah dan halaman sebelumnya. Oke, itu sudah. Langsung kita mulai saja, kita beri nomor halaman. Biasanya di bawah ya, yang normal, yang kebanyakan. Kalian klik di bawah sini 2 kali, kemudian milih page number. Kita pilih yang di bawah saja, bottom of page. Kemudian pilih yang nomor biasa dulu saja, nggak apa-apa. Kemudian teman-teman bisa klik lagi page number, format page number, kemudian ganti number formatnya menggunakan yang Romawi. Dimulai dari Romawi 1. Oke. Kita cek, ini Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4, Romawi 5. Nah, di sini muncul angka 6, kan harusnya angka 1 ya, karena ini sudah berbeda section tadi, sudah berbeda batas. Nah, teman-teman tinggal klik lagi saja di sini yang footernya ini. Kemudian ke page number lagi. Kemudian format page number. Start at-nya diganti 1. Kemudian klik OK. Kita cek ke bawah, sudah aman. Sudah aman. Sudah aman. Oke, ini langkah pertama. Kecepatan nggak saya kira-kira, teman-teman? Kecepatan, Pak. Oh, kecepatan. Kecepatan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Diulangi. Saya close aja ya. Jangan, Ding. Dari mana saya yang ngulanginya? Yang dari format number aja, Pak. Format number. Kalau yang page break tadi udah? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, yang page break itu kan tadi untuk membuat batas ya. Jadi antara bab 1 sama sebelumnya ini section-nya berbeda. Section 1 sama section 2. Nah, teman-teman tinggal membuat saja di halaman awal ini. Ini saya hapus saja ya. Page number. Oke, saya ulangi lagi. Oke, semuanya sudah hilang. Kalian klik 2 kali di bagian footer ini. Jadi kan Word itu punya header sama footer ya. Footer itu yang di bawah. Klik 2 kali. Kemudian page number. Kemudian bottom of page. Bottom of page itu untuk memilih penomornya di bawah. Kalau top of page itu yang di atas. Kita pilih yang nomor biasa.
Nah, karena ini tadi sudah disetting, otomatis muncul ya. Tapi kalau misalkan ini belum disetting, belum muncul angka 1 Romawi, kalian masuk ke format page number. Sudah sampai sini? Belum, Pak. Oke, saya tunggu. Udah, Pak. Oke. Kalau sudah muncul kotak dialog ini, page number format, kalian pilih saja yang di sini angka Romawi ya. Ini kan ada 1, 2, 3 biasa, kemudian 1 yang diapit tanda strip, ada ABC kecil, ABC besar, ada Romawi kecil, Romawi besar. Nah, kita pilih yang Romawi kecil saja. Kemudian start at-nya ini dari I atau 1 Romawi kecil. Tinggal di OK saja kalau sudah. Kalau sudah muncul, kalian klik 2 kali di luar footernya, kemudian kita cek apakah ke bawah sudah sesuai. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, nah sampai 5 ini ya. Sudahkah? Halo teman-teman, sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kita perhatikan. Kalau kalian tadi belum disetting kan di sini halamannya halaman 6 ya? Iya, Pak. Oke. Kalau di sini halaman 6, kalian klik 2 kali di sini. Kemudian kalian page number. Kemudian kalian ke format page number. Nah, start at-nya di sini jangan 6 tapi 1. Ininya diubah jadi angka biasa. Start at-nya jangan angka 6 tapi angka 1. Kalau sudah klik OK. Berhasilkah? Berhasil, Pak. Berhasil, Pak. Berhasil, Pak. Oke. Ada yang kesusahan? Belum, Pak. Siapa yang belum? Maksudnya nggak ada kesulitan, Pak. Oh, oke, oke. Oke, itu untuk membuat nomor halaman yang berbeda. Oke, yang kedua kita akan membuat daftar isi otomatis. Ya, ini biasanya menjadi masalah tersendiri buat sebagian orang karena mereka males buat daftar isi. Kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Mungkin ada yang sudah tahu dan mau share pengalamannya? Saya akan sangat senang loh. Oke, saya lanjutkan. Pakai heading, Pak. Ya, betul. Yang digunakan adalah fungsi heading. Yang teman-teman perlu perhatikan atau yang perlu diingat adalah sebentar. Ini sudah masuk ke dokumen baru belum ya, Bu Nora? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oh, berarti harus stop share dulu ya. Ya. Oke, sebentar. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang
masalah. Oke, yang kalian perlu perhatikan atau yang harus diingat, ini bab 1 ini namanya bab ya. Nah, A ini disebutnya subbab. Jadi, patokannya, kalau bab itu menggunakan heading 1, kalau subbab nanti menggunakan heading 2. Kalau misalkan subbab punya anak lagi, namanya sub-subbab, nanti menggunakan heading 3. Begitu seterusnya, teman-teman. Kita mulai saja di bahan praktikum yang tadi. Nah, karena halaman judul ini masuknya bab, kita blok halaman judulnya, kemudian kalian pilih heading 1. Sudah munculkah punya saya? Ya. Oke. Udah, Pak. Halaman judul, heading 1, kata pengantar juga begitu. Heading 1. Daftar isi juga. Heading 1. Nah, di sini ada shortcut ya, teman-teman. Ketika kalian ingin menggunakan fungsi sebelumnya, kalian tinggal blok saja, kemudian tekan F4. Jadi kalian tidak perlu klik heading 1, tinggal ketuk F4 saja. Ini mengulang fungsi yang kita gunakan sebelumnya. Daftar gambar. Oke, kita sudah membuat heading 1 untuk setiap bab, kemudian yang kedua kita akan membuat subbabnya. Yang ada subbab kan tadi di di pendahuluan ya. Nah, kalau sudah diberikan heading ini, biar kalian enak scroll-nya, kalian bisa klik view, kemudian navigation pane. Nah, di sini kan sudah muncul nih. Jadi enak, nggak perlu scroll-scroll lagi. Oke. Kita akan membuat heading 2. Ini kita akan buat heading 2 ya, latar belakang masalah. Sorry. Ini akan kita buat jadi heading 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian pakai format painter saja di bawah home sini. Kalian letakkan kursornya di antara huruf A dan huruf L ini, kemudian format painter, klik, kemudian kalian klik di depan identifikasi masalah ini. Otomatis dia akan mengikuti. Kemudian klik format painter lagi, klik lagi, klik lagi. Kita akan buat manfaat dan tujuannya ada di halaman berikutnya saja, biar nanti ada bedanya. Kelihatan. Oke, silakan teman-teman ikuti. Di halaman 1 itu ada pendahuluan, kemudian ada ABC, latar belakang, identifikasi, dan rumusan masalah. Kemudian di halaman 2 ada manfaat dan tujuan. Di halaman ketiga ada pembahasan. Ini juga akan kita buat heading 2 ya, teori dan penelitian yang relevan. Jadi heading 2, format painter,
bagian yang relevan. Kemudian penutup, kesimpulan juga nanti ini heading 2 ya. Daftar pustaka udah, oke. Navigation pen. Nah, nanti untuk membuat ini menjadi huruf yang diinginkan, misal Times New Roman atau Arial, ya tinggal diubah saja ya teman-teman. Misalkan ini daftar isi, ditaruh di tengah, kemudian misalkan pakai Arial 12, kemudian diganti hurufnya hitam. Yang membedakan ini adalah heading atau bukan adalah di sininya teman-teman. Walaupun ini sudah diganti huruf dan warnanya, selama ini fungsi headingnya masih nyala, berarti ini sudah termasuk heading ya. Kalau misalkan belum, berarti nanti dia masuknya di normal. Nah, ini bedanya. Kalau sudah di heading, nanti fungsi headingnya menyala. Oke, kita akan membuat daftar isi otomatis. Letakkan kursornya di bawah tulisan daftar isi ini ya. Kemudian, aduh kok error punya saya. Bentar, lemot laptop saya. Oke, udah. Kalian masuk ke menu reference di samping layout ini. Kemudian klik table of content. Kemudian pilih yang daftar isi otomatis. Saya sukanya biasanya pakai yang ini. Daftar isi otomatis 2. Nah, sudah muncul. Oke, sampai sini ada yang kesulitan, teman-teman? Ulang Pak yang bagian daftar isi. Oke. Kursornya sudah di daftar isi ya. Kursornya sudah di bawah daftar isi. Kemudian klik table of content ini, ke reference dulu kalau misalkan belum. Reference, kemudian table of content. Kemudian pilih yang daftar isi 2, daftar isi otomatis 2. Nah, nanti muncul seperti ini. Monggo kalau ada yang kesulitan atau yang mau ditanyakan. Nanti share screen saja, saya pandu dari sini nggak apa-apa. Nggak usah malu, sama-sama belajar kok. Silahkan teman-teman yang mau mencoba men-share hasil pekerjaannya boleh. Nanti biar dibetulkan kalau belum tepat. Tidak ada? Oke. Saya punya pertanyaan buat teman-teman ya. Biasanya di halaman judul ini kan, halaman judul ini nggak perlu ditulis nih. Tapi ini tetap dibutuhkan biar nanti tetap bisa ke heading, masuk heading gitu. Biar bisa masuk ke daftar isi otomatis, halaman judul ini kan harus dituliskan dan harus dibuat fungsi headingnya ya. Sementara kalau di halaman judul ini sebenarnya ini tidak perlu ada. Gimana siasatinya teman-teman? Ada yang tahu? Belum tahu Pak. Belum tahu Pak. Tulisannya dibuat putih, Pak. Ya, betul sekali. Siapa tadi yang jawab? Iya, Pak. Ahmad Gian ya. Ya. Oke, salah satu caranya adalah
heading ini kita ganti tulisannya jadi pakai tinta putih. Ya, kan nggak kelihatan. Tapi itu tetap ada untuk membuat fungsi heading gitu loh, teman-teman. Ini berlaku juga untuk di bab 1 dan pendahuluan ya. Tadi yang kita heading kan ini dua ini, bab 1 dan pendahuluan. Itulah kenapa nanti di daftar isi munculnya ada kayak gini nih, bab 1-nya sendiri, pendahuluannya sendiri. Nah, biasanya kan digabung tuh bab 1 dan pendahuluan. Nah, kalau teman-teman mau membuat itu, ya silakan saja. Ini misalkan kita normalkan, jadi tidak di-heading, teman-teman buat di sini. Bab 1, pendahuluan, kemudian ini di-heading 1, kemudian kalian ganti tintanya jadi warna putih. Kita update. Nah, ini kan sudah ganti nih. Bab 1-nya jadi di atas. Sama pendahuluannya jadi disambung ya. Kalau tadi kan di atas dan di bawah. Kayak yang bab 2 ini. Begitu teman-teman? Ada yang kesusahan? Maaf, Pak. Permisi, Pak, mau Oh. tanya. Ya, siapa ini? Laila ya? Iya, Pak. Ya, silakan Laila. Sebelum ini saya pernah membuat daftar isi juga, Pak, seperti ini. Tapi kenapa ya yang pas saya keluarkan daftar isinya itu nggak keluar titik-titiknya tuh loh, Pak. Jadi langsung halaman judul kosong, terus langsung nomor halamannya. Jadi nggak ada titik-titiknya itu. Gimana ya, Pak? Oke, kalau tidak ada titik-titiknya berarti ada di format sininya. Biasanya di sini nih. Kamu ke menu referensi lagi, kemudian table of content, coba di custom table of content. Nah, biasanya di sini, Mbak. Ada yang non kan nih. Ada yang titik-titik, ada yang titik-titiknya rengket banget, ada yang rengket banget. Begitu, Mbak Laila. Oh ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Boleh dilanjut ke yang selanjutnya, karena waktu kita nggak banyak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sekarang kita akan membuat daftar tabel otomatis. Kalau tadi kan daftar isi otomatis, sekarang kita akan membuat daftar tabel otomatis. Nanti dirapikan sendiri ya teman-teman. Asal mau pakai Arial atau Times New Roman. Oke, misalkan kita akan membuat tabel di bawah latar belakang deh. Kalian buat tabel di sini, terserah apa tabelnya. Insert tabel, misalkan 3 kolom 3 baris. Di bawah latar belakang ya. Kemudian kalian juga buat tabel di bawahnya teori. Sama juga. Kalian insert tabel 3 kolom 3 baris juga. Sorry. Tabel 3 kolom 3 baris. Oke, silakan kalian buat tabel di halaman 3 dan halaman 1 ya. Di halaman 1 ada tabel, di halaman 3 juga ada tabel. Kita akan membuat daftar tabel otomatis.
Sudah, teman-teman? Emang enaknya kalau mata kuliah kayak gini kan praktikum langsung biar yang lainnya bisa dibantu. Udah ya, nggak masalah kan bikin tabel? Enggak, Pak. Oke. Nah, untuk membuat daftar tabel otomatis, ini sedikit berbeda dari yang tadi. Caranya, kalian klik tabelnya ini, kan di pojok kiri atas tabel tuh ada tanda panah yang menuju ke 4 arah yang berbeda ya. Kalian klik ini sehingga semua tabel terblok. Kalian klik kanan, kemudian insert caption. Nah, ini kayak di Instagram nih nulis caption. Saya ulangi tabelnya. Kalian klik di pojok kiri atas sehingga semua tabel terblok. Atau kalau misalkan mau manual ya nggak apa-apa, kalian blok manual kayak gini. Kemudian kalian klik kanan, insert caption. Nah, di bagian label ini kalau misalkan belum muncul tulisan tabel, misalkan masih bahasa Inggris table, kemudian figure, equation, belum muncul gambar, kalian klik new label. Nah, labelnya mau ditulis apa? Misalkan tabel, gambar, atau grafik, dan sebagainya. Ini punya saya karena sudah ada tabel, jadi sudah muncul otomatis tabel sama gambar. Tapi kalau di sini belum muncul tabel dan gambar, silakan teman-teman klik new label ini. Kemudian ditulisi tabel, gambar, grafik, dan sebagainya. Nah, kalau sudah, ini kan tabel biasanya itu ditulis di atas ya teman-teman ya. Kalau gambar itu ditulis di bawah, kalau tabel itu di atas. Nah, karena tabel di atas, pilih positionnya ini yang above selected item. Kemudian kalian tinggal tulis saja ini tabel apa. Misalkan tabel 1 latar belakang. Oke ya, tabel 1 latar belakang. Kalau sudah, klik OK. Sudah muncul di sini. Ini tinggal digeser-geser saja kalau misalkan mau di tengah. Kemudian diganti hurufnya. Nah, ini tabel 1 latar belakang. Lakukan hal yang sama di tabel kedua di halaman 3 tadi ya. Kalian blok semua tabelnya, klik kanan, insert caption. Nah, ini otomatis muncul tabel 2 nih di sini, tidak perlu menulis lagi. Tulis saja teori. Labelnya masih tabel, posisinya karena di atas menggunakan above selected item. Kalian klik saja. Tinggal dipindahkan seperti biasa ke tengah, ganti hurufnya. Oke, jadi sudah ada 2 tabel ya. Tabel 1 di halaman 1, tabel 2 di halaman 3. Oke, kita masuk ke halaman daftar tabel di halaman 4 Romawi. Kita membuat daftar tabel otomatisnya di sini ya. Silakan kalau masih ada yang kesulitan dalam membuat tabel otomatis itu tadi sebelum ini jadi nanti. Aman teman-teman?
Aman, Pak. Pak. Oke. Kalau sudah, kalian masuk ke daftar tabel halaman 4 Romawi ya. Kalian insert. Sorry, bukan insert. Saya kok lupa. Nah ini, sorry. Masuk reference ya. Bukan insert, tapi di reference. Kalian klik insert tabel of figure. Kalian pilih apa yang mau ditambahkan. Tadi kan tabel ya. Caption labelnya di sini pilih yang tabel. Kalau sudah, kalian klik OK. Sehingga muncul seperti ini. Saya ulangi, kalian masuk ke menu reference, kemudian insert tabel of figure ini di sini. Kemudian caption labelnya, pilih yang tabel ya, yang tadi kalian sudah buat. Kemudian kalian klik OK. Nah, sudah muncul. Gitu teman-teman. Pak, boleh diulang Pak yang itu? Yang mana? Yang tabel. Yang ini Pak, yang barusan apa? Oke, masuk ke daftar tabel ya. Jadi di halaman 4 Romawi, letakkan kursornya di bawah sini, di bawah daftar tabel. Kemudian klik menu reference. Kemudian cari insert tabel of figure. Ini di sebelah kanan nih. Insert tabel of figure. Ya. Kemudian caption labelnya pilih yang tabel. Kalian kan tadi buatnya tabel, kemudian klik OK. Sudah jadi. Silakan. Yang kesusahan siapa? Bapak, kalau tabel of figures yang nggak bisa diklik gimana? Tabel of figure-nya nggak bisa diklik. Iya, makanya saya nggak bisa diklik. Masa sih? Berarti tadi belum buat caption kayaknya ya? Udah buat caption belum tadi? Udah, Pak. Belum itu Pak, mungkin Pak. Oh, coba di share screen biar saya tahu masalahnya. Lita ya tadi ya? Tunggu lagi. Tunggu Pak, dicoba lagi. Biasanya kalau belum bisa diklik table of figure-nya, caption-nya belum jadi berarti. Udah, Pak. Sudah? Sudah bisa? Udah. Oke. Coba sekarang saya kasih project, lakukan hal yang sama untuk daftar gambar. Silahkan insertkan gambar di halaman 2 dan halaman udah nggak apa-apa deh, di halaman 2 aja deh. Di halaman 2 di bawah tujuan kalian insert gambar, kemudian buat daftar gambar otomatis seperti daftar tabel tadi. Siapa yang berani mendemonstrasikan? Caranya sama persis. Gambarnya gambar apa, Pak? Terserah, Mas Gian, silakan. Kalau bisa share screen biar kelihatan dari teman-temannya. Nanti bisa saya stop. Ayo Mas Gian, boleh share screen. Saya nggak bilang.
Kenapa? Kan nanya aja, Kak. Putus-putus suaranya. Atau yang lain boleh. Silahkan yang mau mencoba. Nggak ada sukarelawan ini, Bu Nora. Ditunjuk aja Pak, yang paling cantik. Putus-putus ya, sinyalnya jelek. Ya, siapa Mbak Nispi? Mbak Nispi mau mencoba? Atau Mbak Heni? Mbak Helga? Mas Nurijal? Ini sering dimarahin ini mesti kayak salah, jadi pada takut. Ya. Nggak cuma dimarahin, Pak. Suruh tawaf. Bentar, ini koneksinya kayaknya nggak stabil. Mbak Ajeng mau mencoba, Mbak Ajeng? Mohon maaf Bu, barusan buat saya ini not responding. Oh ya. Ya, masih not responding Bu. Itu kebanyakan tugas itu kayaknya. Maaf ya Bu. Oke, it's okay. Mbak Vina, gimana Mbak Vina mau mencoba? Mbak Vina nggak tidur Nanti kan? dikasih Mbak Vina coklat sama Bu Seva. Itu Bu Bu, Nora nih. ngademnya pakai HP jadinya laptopnya enggak itu. Ya. Oke, yang pakai laptop juga Zoom-nya? Sinyalnya jelek banget. Atau mau nyoba. Oh, monggo Mbak Laila, silahkan. Iya, Bu. Itu hapus ya, kamera. Itu cuy. Hapus ya. Share screen. Kamu se-RT kah di situ Mbak Laila? Silakan di share screen. Iya. Ya, Bu, ini mau di-share. Udah, Bu. Oke, sudah muncul. Monggo didemonstrasikan untuk membuat daftar gambar otomatisnya. Nah, nanti di tujuan. Terus masuk ke menu insert. Lalu di pictures ini tinggal nggak kelihatan. Gimana? Oh ya, sorry. Mana? Yang tujuan ya. Ini tinggal dipilih fotonya, gambarnya terserah ya, Bu, nggak apa-apa. Hah? Nah itu gambar dinosaurus ya nggak apa-apa. Ya, bentar Kucing ini. nggak boleh itu kucing. Oh, kucing ya. Ini bisa dari insert atau di copy paste juga bisa. Nah, ini nanti gambarnya diklik, lalu klik kanan. Ya sama kayak tadi, insert caption. Terus tinggal ini yang labelnya dipilih yang gambar, terus tinggal ditulis. Apa anak kucing gitu, Bu? Boleh. Anak kucing lucu dan imut. Ya, Bu. Lucu. Anak kucing lucu dan imut. Ini kalau gambar kan berarti tulisannya di bawah, berarti pilih yang below selected. Gini kan, Pak? Oke, sip. Ini lalu ke daftar gambarnya sama kayak tadi, Pak, ininya. Ya, masuk ke daftar gambar. Ya. Lalu ke Sama menu seperti reference. tadi. Ya, reference. Kursornya ditaruh di bawah daftar gambar dulu. Ya, oke. Ini udah. Oke. Pilih insert table of figures. Tinggal di oke. Dah. Gini, Pak.
Oke, sip. Keren banget. Selamat, Mbak Laila. Ya, terima kasih. Oke, Mbak Laila, terima kasih. Ya, Pak. Bu Nora, ini saya live terus nanti masuk dulu ya, soalnya koneksinya nggak stabil nih, perlu di restart sepertinya. Dia Pak, monggo kalau klik dulu terus di restart untuk laptopnya. Baik teman-teman, gimana tadi sudah bisa membuat ini ya, template yang kalian kerjakan hari ini itu silakan disimpan, bisa digunakan untuk pembuatan makalah selanjutnya gitu kan. Nanti tinggal ganti isi, ganti judul, ganti nama mata kuliah, ganti nama dosen dan sebagainya gitu nggih. Jadi hari ini teman-teman sudah berhasil membuat satu produk yang mana bisa digunakan selanjutnya sampai akhir nanti. Bahkan sampai skripsi pun nanti teman-teman bisa menggunakan template ini. Misal mau bikin artikel jurnal pun juga bisa. Oke, Pak Wahyu sudah bergabung kembali. Oke, udah ya? Ya. Oke. Tadi sudah, sebentar. Oke, tadi sudah daftar gabel sama daftar gabel. daftar tabel dan daftar gambar ya. Maaf teman-teman, ini saya di kantor ramai soalnya. Oke, kita akan buat halaman lampiran ya. Di penutup kesimpulan daftar pustaka, nah lampiran. Kita akan membuat lampiran di halaman setelah daftar pustaka. Nah, biasanya kalau kalian melakukan penelitian itu, kalau datanya kuantitatif yang berupa angka, itu kan tabelnya biasanya butuh halaman yang lebar ya. Jadi kalau format penulisan kalian potret, tegak seperti ini, biasanya tidak mencukupi untuk tabel yang ingin disajikan. Kebanyakan tabel memang disajikan dalam format yang landscape, biar data-datanya semuanya tercover, bisa ditampilkan. Nah, kita akan membuat dokumen kita ini, halamannya ada yang potret, ada yang landscape. Mungkin teman-teman sudah tahu, kita saling sharing saja. Ini daftar pustaka di atasnya, kemudian ada lampiran. Kita akan membuat lampiran ini yang menjadi landscape ya. Kalian klik kursornya di samping kata lampiran ini. Kemudian kalian ke layout. Kemudian kalian ke text setup. Kalian klik yang landscape ini. Kemudian di bagian bawah ini, apply itunya kalian ganti this point forward. Kalau sudah di OK saja. Nah, jadi dalam satu dokumen kalian sudah punya dokumen yang formatnya potret sama landscape. Nanti kalau misalkan ada halaman yang mau potret lagi di bawahnya, ya tinggal diganti saja. Pak, bisa diulangi lagi, Pak? Oke. Dari mana, Mbak? Dari lampiran ini ya? Itu lampiran. Oke, lampiran ini masih potret ya. Kalian letakkan kursornya di samping kiri lampiran. Kemudian kalian masuk ke layout, menu layout.
Kemudian pilih back setup. Terus ada tanda panah ke kiri ini ya, ke kiri bawah ini. Kalian klik. Kemudian kalian pilih landscape. Ini kan potret, kita pilih landscape. Kemudian apply itunya diganti this point forward. Kemudian klik OK. Gitu teman-teman. Ada yang mengalami kesulitan? Biasanya gede tulisannya. Bu Nora, kalau untuk daftar pustaka sudah kan kemarin ya? Daftar pustaka sudah sama. Kalau kelas ini sudah belum ya? Dulu kayaknya pernah ya, Zutero itu? Ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Iya, Sudah, Bu. Pernah, Bu. Sampun Pak Wahyu. Oke, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya kira di pertemuan pertama ini tidak usah yang susah-susah dulu. Tadi kita sudah belajar tentang penomoran halaman yang berbeda. Kemudian ada daftar isi otomatis, daftar tabel dan daftar gambar otomatis. Kemudian ada juga tadi format halaman yang berbeda ya. Ada yang potret, ada yang landscape. Sebenarnya kalau misalkan ini praktikum secara langsung, bisa cepat, tidak selama ini. Jadi materinya nanti bisa banyak. Tapi karena online, banyak kendala, salah satunya sinyal dan gangguan-gangguan teknis lain. Jadi tidak banyak yang bisa kita lakukan dalam satu sesi ini, 1,5 jam ini. Saya yakin teman-teman sudah... Gimana? Mau bertanya? Ya, boleh. Misal kan ada bikin makalah itu lebih baik bikin template-nya dulu atau nulis isinya dulu, Pak? Atau ngedit-ngeditnya dulu gitu? Oh, kalau saya itu lebih suka nulis dulu, Mas. Kalau template-nya nanti bisa di belakang akhir cepet kok. Nggak perlu buat template dulu. Tapi kalau misalkan kalian bagi pekerjaannya, atau kan biasanya kelompok antar teman beda-beda ya. Ada yang suka ngedit doang, ada yang suka mikir, ada yang suka ngeprint doang. Ada yang nitip Begitu ya, Bu nama, Nora Bapak. ya. Nama. Kalau misalkan kerja sendiri, Mas, saya suka nulis dulu, nanti formattingnya atau finishingnya belakangan. Silakan kalau ada lagi. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Itu yang bagian tadi pembuatan daftar isi. Itu kan setelah heading 1, Bapaknya pakai F4. Nah, untuk yang format kedua kan heading 2, Bapaknya nyontohin pakai format Painter. Nah, itu untuk heading 1 pakai format Painter bisa, Pak? Coba aja ya. Saya belum pernah. Soalnya kalau untuk perbedaan fungsinya, F4 itu adalah mengulangi fungsi yang dilakukan sebelumnya. Iya. Tapi kalau format Painter itu meneruskan atau membuat format Painter-nya menjadi sama. Contoh misalkan saya akan share lagi ya. Di new dokumen saja. Sudah muncul ya, ini new dokumen bab 1 pendahuluan. Udah, Pak. Nah, misalkan di sini saya nulis rumusan masalah.
Nah, saya ingin membuat rumusan masalah ini menjadi B di bawahnya A. Nah, yang saya lakukan, saya klik di sini, di antara A dan huruf L, kemudian format painter, kemudian rumusan masalah. Jadi huruf B-nya muncul. Kalau F4 itu mengulangi fungsi yang dilakukan sebelumnya. Contoh, ini latar belakang, saya akan buat heading 2, ya. Nah, rumusan masalah ini, saya akan buat heading 2 tanpa untuk mengeklik heading 2. Saya cukup tekan F4. Nah, jadi itu bedanya. Oh iya Pak, paham. Terima kasih Pak. Oke. Kalau format painter lebih ke tata tulis dan penomoran sih. Jadi kalau misalkan alineanya biar sama, itu pakainya format painter. Iya. Silakan, ada lagi? Saya yakin teman-teman sudah sangat dekat dengan YouTube ya. Tutorial-tutorial seperti ini sangat banyak di YouTube. Kalau teman-teman pengen belajar sendiri, silakan dipilih saja channelnya yang kira-kira penyampaiannya enak, tampilannya juga enak, cara penyampaiannya juga enak. Banyak sekali di YouTube. Bahkan tentang desain grafis, tentang Excel, tentang videographer, banyak banget lah. Tinggal mau enggaknya teman-teman belajar di era teknologi sekarang ini. Keterbatasan. Kenapa? Punya channelnya enggak? Oh, saya nggak punya channel YouTube ya, Mbak. Bikin Pak. Bikin channel Pak. Saya rencananya buat channel, kalau channelnya biasanya saya upload di channel jurusan, tapi saya belum buat video tentang tutorial ini sebenarnya. Kamu mau bikin, tanya, Pak. Mbak Lutfi. Ya. Pak, kalau cara misalkan ngetik pakai suara itu bisa, Pak? Kalau di Microsoft Word saya kira belum bisa, Mas. Tapi kalau di Google Doc udah bisa kayaknya. Berarti online ya, Pak? Ya, online. Itu kan butuh koneksi internet ya. Jadi kalau offline nggak bisa memang. Iya, sekarang kalau misal lagi males nulis, tinggal ngomong aja, ada yang ngetikin sendiri kok. Nah, iya. Tapi kalau saya lebih suka nulis daripada ngomong. Capek ngomong. Pak mau tanya. Ya. Itu kan tadi habis buat lampiran dibuat itu kan ya Pak, dibuat bentuknya landscape. Nah, terus tuh dia jadi section 3. Terus cara balikin ke section 2-nya gimana? Oke. Saya kembali ke file yang lama. Oke, ini mau jadi seterusnya ini kan Mbak halamannya kan maksudnya? Iya Pak, iya. Oke, kalau gitu ya tinggal diganti saja ininya. Oh, berarti section 3 aja nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, soalnya itu kan sudah beda ya. Kalau lampiran itu memang sudah beda halaman, beda batas. Oh iya, makasih Pak. Ya. Kan biasanya orang-orang tertentu bahkan membuat file lampiran itu file sendiri, nggak disamain. Jadi halaman intinya, bahkan kalau yang belum tahu cara penomoran halaman berbeda itu nanti yang kata pengantar, yang Romawi-Romawi itu nanti satu file sendiri. Terus halaman intinya nanti sendiri. Terus lampirannya file sendiri. Kalau orang yang belum tahu cara yang tadi, pasti kayak gitu. Misi Pak, mau nanya, tutorial yang dipakai ini kan dipakai di Word ya Pak? Kalau dipakai di WPS itu tutorialnya hampir sama atau gimana Pak?
Oke, untuk di WPS saya sendiri belum pernah pakai software WPS, tapi kebanyakan fungsinya sama, Mbak. Mungkin ada istilah sedikit yang berbeda ya. Kalau fungsi dasarnya sih sama sebenarnya. Jujur saya belum pernah pakai aplikasi WPS, soalnya sudah sangat familiar di Word, jadi kalau mau belajar software yang baru, kayaknya sayang gitu. Tapi kayaknya sih sama sih. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. LibreOffice juga saya belum pernah pakai. Oh iya, saya berikan tips ke teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin kerja kelompok menggunakan Microsoft Word, kemudian kalian upload di Google Drive, kemudian di edit online itu biasanya tuh rusak tuh teman-teman. Kalau Word tuh, kalau Excel masih lumayan aman, tapi kalau Word sering rusaknya. Jadi hati-hati kalau misalkan mau kerja kelompok bareng online gitu. Kalau misalkan kerjanya mulanya langsung di Word, ya saya sarankan kerjanya di Word terus aja. Tapi kalau awal mulanya kerjanya udah di Google Doc, ya udah Google Doc dulu, nanti baru di-download, baru dirapiin. Tapi kalau misalkan yang satu kerja di Word, yang satu kerja di Google Doc, biasanya rusak tuh ininya, formatnya, tatanan-tatanannya. Mau tanya boleh Pak? Ya. Emang apa bedanya Google Docs sama Microsoft Word itu di mananya Pak? Saya rasa karena ininya ya Mas, karena si perusahaannya ya, itu kan dua perusahaan yang berbeda ya. Yang satu Google, yang satu Microsoft. Pasti sebuah perusahaan kalau punya produk kan punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Nah, ketika itu disamakan atau ditubrukan, pasti beberapa ada yang nggak match fungsinya, Mas. Gitu. Begitu, Bu Seva, sudah hampir 9:30. Mohon maaf karena saya nanti juga ada Zoom lagi. Teman-teman, untuk pertemuan pertama ini dicukupan sekian dulu ya. Teman-teman silahkan praktikan atau dideres kalau di itu diteres dulu apa yang sudah dipelajari hari ini biar tidak lupa minggu depan begitu. Bisa diulang-ulangi prosesnya tadi, kemudian hasilnya bisa disimpan dan bisa digunakan untuk pembuatan makalah di selanjutnya. Teman-teman sudah punya template begitu. Oke, baik. Sampun Pak Wahyu nggih? Ya, mohon maaf karena saya ada rapat lagi nanti. Oke. Terima kasih Pak Wahyu untuk waktunya sudah berbagi ilmu kaitan dengan pengisian daftar isi, pembuatan bidding, ya, nomor halaman. Ya, penomoran halaman, kemudian sampai pada daftar tabel, daftar gambar begitu. Insya Allah pertemuan mendatang kita masih dengan Pak Wahyu dan teman-teman silahkan siapkan personal komputer atau laptop untuk praktikumnya langsung sehingga bisa paham apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu begitu. Alhamdulillah, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih atas waktunya. Selalu jaga kesehatan teman-teman, selalu sehat. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan juga olahraga yang teratur. Saya bahagia kalau kalian sehat dan bahagia juga. Alhamdulillah. Ibu, terima kasih. Akhirul kalam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.